Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kali ini kita akan mengkaji tentang pengertian epistemologi pendidikan agama Islam ala Melayu. Kajian ini merupakan salah satu kajian yang penting dalam pendidikan agama Islam, apalagi pasca sarjana yang langsa prodi pendidikan agama Islam yang punya visi yaitu menjadi program studi unggul dalam pengembangan ilmu pendidikan agama Islam ala Melayu secara integratif dan interdisipliner yang rahmatan lil alamin tahun 2029. Pendidikan agama Islam ala Melayu ini merupakan satu ciri khas, ya, satu distingsi daripada prodi pendidikan agama Islam pasca sarjana yang langsa. Integratif dimaksudkan sebagai sebuah lembaga pendidikan yang terhubung dengan masyarakat sekitar, dengan dunia kerja, dengan dunia profesi, dengan segala lingkungan yang ada terkait dengan pasca sarjana yang langsa, khususnya prodi pendidikan agama Islam. Interdisipliner maksudnya adalah kajian ilmu pendidikan tidak hanya dikaji melalui ilmu pendidikan saja, tetapi juga melalui berbagai disiplin lainnya, dan ilmu pendidikan agama Islam juga terkait dengan berbagai ragam disiplin, sehingga makanya nanti penelitian kita itu bisa mengambil berbagai ranah subjek selama dia terkait dan berhubungan dengan pendidikan agama Islam. Ala Melayu menjadi core kekhususan, ya, ke distingsi daripada prodi, apalagi posisi pasca sarjana yang langsa yang berada di kota Langsa itu tidak bisa melepaskan diri dari alam Melayu. Tidak hanya alam Melayu Tamiang sebenarnya dan alam Melayu di sekitaran Langkat, tetapi juga Aceh juga secara keseluruhan sebenarnya juga merupakan daripada alam Melayu. Bahkan selama beberapa ratus tahun pasca Sriwijaya melalui Zawiyah Cotkala di Aramiah Bayun, kemudian pada Zawiyah Blang Pria di Samudra Pasai, dan melalui Jamiah Baitur Rahman pada Kesultanan Aceh Darussalam. Selama sekian ratus tahun itu negeri-negeri tersebut menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban alam Melayu. Kemudian kita kembali kepada persoalan epistemologi pendidikan agama Islam ala Melayu. Yang pertama membahas mengenai pengertian. Epistem yaitu tentang apa itu epistem, yaitu tentang alam, tentang dasar, tentang landasan, hakikat, struktur, sistem, dan validasi. Epistem itu adalah tradisi. Epistem itu adalah akar. Epistem itu adalah lingkungan. Epistem itu adalah hakikat dasar. Kemudian alam yang disebut dalam alam Melayu di sini adalah kosmologi masyarakat Melayu. Bagaimana masyarakat Melayu berhubungan dengan dirinya sendiri, dengan lingkungannya, antar individu, dengan alamnya, dengan keyakinan-keyakinannya. Jadi hal-hal yang melingkupi tentang kemanusiaan itulah yang disebut sebagai alam Melayu. Orang kadang-kadang menyebutnya sebagai dunia Melayu. Nah, di sini kita menyebutnya sebagai alam Melayu. Jadi berbicara tentang epistem alam Melayu yaitu berbicara tentang hakikat daripada bagaimana masyarakat Melayu atau orang-orang Melayu itu mengenal dirinya,
mengenal lingkungannya dan bagaimana mereka berharmonisasi dengan alamnya. Kemudian bagaimana mereka hidup dan menghidupi alam sekitarnya. Juga bagaimana masyarakat alam Melayu hidup dalam keyakinannya, dalam spiritualitasnya. Nah, inilah yang menjadi dasar daripada paradigma daripada alam Melayu. Berarti epistemologi alam Melayu adalah epistemologi yang tentang dasar, hakikat, landasan, struktur, sistem yang menjadi paradigma masyarakat Melayu. Kemudian bagaimana masyarakat Melayu mengenal atau mengidentifikasi dirinya, membentuk kediriannya menjadi sebuah komunitas, menjadi sebuah masyarakat yang luas. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang logos, yaitu tentang pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu divalidasi. Pengetahuan yang divalidasi dan disepakati itulah yang menjadi yang disebut dengan ilmu. Jadi beda ilmu dan pengetahuan itu adalah pengetahuan itu hanya sesuatu yang menjadi kognisi pengetahuan ya. Tetapi ketika pengetahuan itu sudah diuji, di verifikasi, ditriangulasi menjadi valid dalam sebuah bingkai konseptual ilmu, yang mana konsep ilmu itu sendiri adalah telah tervalidasi sebelumnya. Nah, barulah dia dapat disebut sebagai ilmu. Karena dalam filsafat Islam itu ada konsep pengetahuan yang disebut dengan tasawur dan kemudian tasdik. Jadi tasawur itu adalah konsep yang datang pertama kepada kita. Dia tidak ada validasi, tidak ada pengujian, tidak ada verifikasi. Misalnya orang mengatakan di ruangan sebelah ada 3 orang. Ketika dikatakan kepada saya seperti itu adalah tasawur, konsep. Kemudian ketika saya periksa itu, kemudian menjadi sebuah pengetahuan yang valid, itu baru disebut dengan tasdik. Nah, tasdik itu kemudian dikaji dalam sebuah konsep ilmu pengetahuan sehingga dia menjadi ilmu. Nah, makanya kalau kita penelitian, misalnya penelitian tesis atau penelitian ilmiah lainnya, kita mengkaji sesuatu harus berdasarkan landasan teori, yaitu teori tentang sesuatu bidang ilmu yang telah valid. Misalnya kita mengkaji tentang pendidikan agama Islam, berarti kita mengkaji ilmu pendidikan agama Islam yang telah divalidasi, telah diakui oleh dunia. Nah, itulah menjadi landasan teori kita. Kita mengkaji sesuatu, misalnya penelitian lapangan, harus berdasarkan landasan daripada ilmu yang sudah valid itu. Makanya kita bisa disebut dengan penelitian ilmiah, tidak hanya menggunakan metode atau kaidah-kaidah kerangka ilmiah dalam mencari data, tetapi juga dalam menguji data, dalam menganalisis data juga berada di bawah bingkai koridor daripada ilmu pengetahuan. Kalau dalam konteks pendidikan agama Islam, dia berada dalam konteks ilmu pendidikan agama Islam. Apakah dia nanti misalnya pendidikan politik atau kebijakan pendidikan, ataukah dia dalam tentang filsafat pendidikan, atau dia nanti dalam kerangka atau dalam landasan kurikulum pendidikan atau model-model pendidikan dan sebagainya. Dia harus berada di bawah landasan keilmuan, sehingga dia bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan. Nah, kita sudah mengkaji apa itu epistem, kemudian apa itu logos, apa itu ilmu. Kemudian bila digabungkan, maka apa yang disebut dengan epistemologi, yaitu rangkaian proses validasi pengetahuan sehingga menjadi ilmu. Bagaimana kita mengkaji tentang hakikat dasar sumber ilmu,
bagaimana kita mengkaji hakikat dasar daripada perangkat-perangkat yang kita miliki dalam mencari ilmu pengetahuan. Selanjutnya, berbicara tentang sumber pengetahuan. Apa saja sumber ilmu pengetahuan? Dia ada indra atau tajribi, kemudian ada burhani yaitu pikiran, kemudian ada bayani yaitu ilmu doktrin, teks kitab suci, kemudian ada irfani yaitu ilmu spiritual atau ilmu kasyaf atau ilmu melalui penyikapan langsung. Nah, setiap ilmu ini dia memiliki validasinya masing-masing. Ada satu lagi misalnya ilmu tentang sastra misalnya. Jadi setiap bidang ilmu itu dia sah menurut perspektifnya masing-masing. Misalnya mengkaji sains itu landasan utamanya itu adalah indera, pengujian atau validasi melalui indera. Kalau kajian filsafat dia landasannya itu adalah bagaimana mekanisme sistem berpikir. Kalau bayani bagaimana kebenaran utamanya itu adalah keyakinan. Misalnya percaya pada hari kiamat. Kita mungkin bisa saja tidak bisa membuktikan itu secara indera, tidak bisa membuktikan itu secara pikiran, tetapi itu berdasarkan pada keyakinan. Ada satu lagi yaitu sastra ya. Dia benar sejauh dia indah. Nah, kalau sastra dia dianggap benar kalau dia indah. Makanya kalau ada lagu misalnya balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, dor. Balon hijau tidak ada di situ. Tetapi lagunya indah kan? Karena dia dianggap benar sejauh dia indah. Apakah itu puisi, apakah itu cerpen, apakah itu novel, apakah itu roman, apakah itu fabel dan sebagainya, jenis-jenis sastra lainnya, dia tidak bisa dibuktikan kadang-kadang ya secara indrawi. Misalnya orang bilang kota A misalnya di novelnya. Kadang itu tidak bisa kita buktikan secara indrawi, tetapi dia benar sejauh dia indah, enak didengar, enak dibaca gitu ya. Jadi validasinya itu berbeda-beda. Kita membahas ilmu tajribi yaitu sumber-sumber pengetahuannya itu melalui panca indera, 5 indera kita yaitu mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Jadi ilmu tajribi itu atau ilmu indrawi yang menjadi landasan ilmu ilmu alam ya, sains seperti fisika, kimia atau biologi gitu ya. Itu landasannya itu adalah panca indera itu tadi. Misalnya kita ingin mengetahui jumlah gigi daripada buaya misalnya. Kalau kita pakai pikiran atau ilmu burhani itu agak susah, memang sangat susah untuk menalar berapa jumlah gigi buaya atau ikan hiu misalnya. Tetapi dia paling mudah itu adalah dengan mengindra. Tangkap buayanya atau ikan hiunya, ya tinggal hitung aja jumlah giginya berapa gitu ya. Nah, jadi ilmu alam itu ya utamanya itu melalui indra, walaupun dia nanti menggunakan pikiran. Gitu ya. Kadang-kadang ada orang nanti mencoba mengintegrasikan dengan doktrin ilmu-ilmu alam itu. Tetapi dia landasannya tetap adalah tajribi sebenarnya. Oke. Kalau ilmu burhan yaitu ilmu tentang pikiran. Nah, ini ilmu mantik, ilmu filsafat ini berada di dalam ranah ini. Dia validasi kebenarannya itu melalui penalaran ya. Cara kerja pikiran misalnya, makanya kita ketika belajar ilmu mantik itu sistem kerjanya itu semua adalah tentang panduan cara berpikir. Banyak orang yang berpikir tapi tidak menggunakan sistem berpikir yang baik dan benar. Seperti juga banyak orang yang olahraga misalnya angkat beban gitu ya, atau lari jogging gitu ya. Tapi dia tidak berdasarkan panduan yang benar. Makanya kadang-kadang dia angkat beban malah tambah sakit, atau dia kadang-kadang jogging malah tambah sakit perut atau sakit kaki gitu ya, karena tidak berdasarkan pada ilmu atau kaidah bagaimana jogging yang benar. Begitu juga dengan berpikir, dia ada kaidah berpikir yang benar yang disebut dengan ilmu mantik. Itu kita ikuti sehingga kita dalam proses berpikir itu mendapatkan kebenaran, mendapatkan keabsahan-keabsahan sesuai dengan sistem penalaran. Bagaimana pikiran kita bekerja pikiran kita itu secara
naluriah ya. Itu dia bekerja untuk membuat kategori-kategori. Dengan kemampuan kategori itulah makanya manusia bisa berpikir lebih baik ya, berpikir dengan baik gitu ya. Pengetahuan manusia bisa lebih mengungguli hewan karena manusia pikirannya itu mampu menciptakan sistem kategori. Misalnya begini, ketika dia melihat pisau, kemudian dia melihat parang, kemudian dia melihat kapak, kemudian dia melihat sabit. Nah, pikirannya itu menciptakan sebuah genus dari benda-benda yang dilihat itu ya disebut dengan benda tajam misalnya, senjata tajam gitu ya. Jadi sudah ada konsep senjata tajam sebagai genus. Jadi ketika melihat sesuatu yang lain, misalnya kemudian dia melihat apalagi misalnya melihat celurit misalnya ya, dia masukkan celurit itu ke dalam genus yang ada, yaitu genus benda tajam, sehingga pengetahuan manusia itu menjadi mudah gitu ya. Jadi manusia menciptakan genus, spesies, diferensia yang paling umum, kemudian agak umum, dan diferensia pembeda. Misalnya manusia gitu ya. Ada diferensianya Miswari misalnya Eko misalnya si Ahmad misalnya. Itu adalah diferensia. Orang yang satu individu tunggal, itu diferensia. Misalnya ini adalah diferensia daripada kunci motor ini misalnya gitu ya. Jadi ada genusnya kunci misalnya, tapi kan belum dibagi-bagi gitu ya. Kemudian bagaimana sistem berpikir bekerja? Salah satu sistemnya itu adalah tentang silogisme, yaitu membuat kaidah-kaidah berpikir berdasarkan beberapa proposisi-proposisi. Dalam membuat silogisme dibutuhkan definisi dan penyimpulan gitu ya. Jadi yang mendasar, yang elementer dalam berpikir itu adalah kemampuan membuat definisi. Misalnya mendefinisikan manusia itu apa misalnya. Manusia ketika dilihat dia punya kesamaan dengan hewan-hewan yang lain gitu ya. Tetapi untuk membedakan manusia itu apa? Nah, jadi dikatakanlah manusia adalah hewan yang berpikir gitu ya. Karena kekhasan paling khas daripada manusia yang bila tidak ada berpikir itu dia tidak bisa disebut dengan manusia. Maka itu sistem daripada penalaran. Kemudian dalam sistem bayani yaitu keyakinan, dia berbasis pada keyakinan. Misalnya kita tidak tahu, pikiran secara murni tidak tahu apakah ada kiamat atau tidak misalnya. Bisa jadi pikiran tidak mengetahui secara alami bahwasanya Tuhan itu ada misalnya. Tetapi dengan adanya keyakinan berbasis pada Al-Quran, hadis, atau kita bertaklid kepada ulama ya, dikatakan bahwasanya Tuhan itu ada, dikatakan bahwasanya akhirat itu ada gitu ya. Rasul Muhammad adalah nabi yang terakhir gitu ya. Itu adalah berbasis kepada keyakinan. Ilmu-ilmu agama itu berbasis pada bayani. Kalau burhani itu ilmu filsafat. Dan ilmu mantik tajribi itu ilmu-ilmu kealaman seperti yang saya jelaskan tadi. Fisika, kimia, biologi gitu ya. Irfani itu adalah ilmu penyingkapan. Jadi ilmu-ilmu orang yang sudah menyucikan diri, dia mendapatkan kasyaf, ilmu presentasi, ilmu yang hadir dengan sendirinya tanpa melalui penalaran, tanpa melalui penginderaan. Jadi ilmu yang makrifat, orang-orang suci. Kalau sastra itu ilmu tentang keindahan, bagaimana dia bisa disajikan dengan indah, maka dia sudah disebut sebagai ilmu yang valid untuk dirinya sendiri gitu ya. Oke, ini sumber-sumber pengetahuan. Bagaimana pengetahuan itu divalidasi? Seperti saya katakan tadi, melalui tasawur, yaitu munculnya konsep. Kadang-kadang mentasdik itu tidak perlu memvalidasi sendiri gitu ya. Tapi bisa kita cari perangkat pikiran misalnya. Misalnya dengan ketika dikatakan kepada kita ruh manusia itu ada misalnya.
Kita menggunakan akal kita untuk membuktikan itu, gitu ya. Itu bisa dilihat dalam buku Filsafat Pertama, ada penjelasannya seperti itu. Bagaimana tentang memvalidasi pengetahuan. Kemudian pengetahuan itu divalidasi melalui proposisi. Proposisi itu adalah mengetahui yang umum dan mengetahui status yang khusus. Misalnya untuk mengetahui apakah Aristoteles akan mati. Misalnya kita tidak tahu apakah Aristoteles akan mati, maka kita bisa membuat silogisme, yaitu pernyataan pertama, setiap manusia pasti akan mati. Kemudian Aristoteles adalah manusia. Kesimpulannya adalah Aristoteles pasti akan mati, gitu ya. Itu sistem silogisme. Kemudian dalam sistem penalaran ada berbagai cara penalaran. Ada penalaran langsung dan penalaran tidak langsung. Kontradiksi misalnya. Ada konversi, ada kontraposisi, ada silogisme. Kemudian ada induksi dan ada analogi. Ini penjelasan ini ada di buku Filsafat Pertama. Saya kasih contoh saja, misalnya penalaran tentang analogi misalnya. Kita tidak tahu misalnya apakah sabu-sabu itu haram atau tidak, gitu ya. Karena kita belum kenal sabu-sabu misalnya. Lalu kita pakai sistem analogi. Analoginya adalah setiap yang memabukkan itu haram. Gitu ya. Kemudian sabu-sabu itu memabukkan, maka sabu-sabu itu haram, gitu ya. Itu sistem analogi. Jadi dikiaskan dia adalah sesuatu kepada yang lain. Menganalogikan sabu-sabu kepada khamar misalnya. Khamar itu memabukkan, berarti khamar itu haram, minuman keras ya. Sabu-sabu itu memabukkan, berarti dia bisa dianalogikan sama dengan sabu-sabu bisa dianalogikan sama dengan minuman keras, berarti sabu-sabu itu hukumnya haram, gitu ya. Sistem berpikir dalam analogi, ada induksi, ada silogisme dan sebagainya. Kemudian pengetahuan divalidasi melalui hasil proses pengetahuan ditinjau melalui ilmu yang telah mapan sehingga menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Seperti saya jelaskan tadi, dia harus ada bingkai, harus ada landasan teori, gitu ya. Landasan teori itulah yang membimbing peneliti berada dalam koridor ilmu pengetahuan. Makanya beda mencari data, menganalisis data oleh seorang peneliti ilmuwan, peneliti ilmiah ya, seperti kita, atau nanti membuat tesis, gitu ya. Beda dengan misalnya intelijen misalnya. Dia mencari pengetahuan juga akan tetapi tidak membawa kaidah metodologi ilmiah, saintifik, dan tidak berdasarkan pada landasan teori ilmu pengetahuan tertentu. Wartawan juga begitu, mencari pengetahuan, mencari informasi, sama seperti peneliti. Tapi mereka tidak berada pada landasan ilmiah tertentu, tidak menggunakan metode pencarian data sebagaimana metode ilmu pengetahuan akademik, gitu ya. Oke. Apa itu ilmu pendidikan? Nah, pendidikan adalah usaha sadar seseorang untuk mengarahkan orang lain pada satu maksud dan tujuan. Ilmu pengetahuan itu adalah cara kita untuk mengajak orang lain dan dia ada maksud tertentu. Makanya ketika ada orang mengatakan satu hal saja kepada kebaikan kepada kita dan itu berperan pada pengembangan jiwa kita, itu disebut sebagai guru, kan? Orang mengatakan begitu ya, karena dia betul-betul melakukan sebuah tugas pendidikan, gitu ya. Ada juga yang mengatakan pendidikan adalah usaha seseorang melibatkan orang lain pada suatu pengalaman. Karena mengalami sesuatu itu adalah suatu jenis pengetahuan yang sangat kaya, gitu ya. Mengetahui melalui pengalaman. Seperti John Dewey ya.
Kemudian pendidikan adalah usaha seorang menuntun orang lain sesuai kodrat potensinya. Potensi manusia itu apa? Potensi manusia adalah jiwanya itu berkembang gitu ya. Makanya ketika ingin diwahyukan kepada gunung menolak, tetapi manusia mampu. Kenapa? Karena manusia itu punya potensi jiwanya itu terus berkembang gitu ya. Itulah pendidikan itu sebenarnya adalah usaha untuk membangkitkan jiwa manusia yang secara kodrat dia memang dikodratkan, ditakdirkan untuk terus berkembang gitu. Pendidikan adalah usaha seseorang untuk mengaktualisasi potensi yang ada pada orang lain. Jadi ketika kita berusaha untuk menghidupkan potensi yang ada pada orang lain, itu disebut dengan pendidikan. Manusia punya potensi mengetahui ABC, punya potensi untuk bisa menciptakan ABC. Nah, menggerakkan manusia untuk mengaktualisasikan potensi itulah yang disebut dengan pendidikan. Misalnya sekolah Cambridge ya di Inggris mendidik si Ramanujan dari India yang punya potensi ilmu matematika yang sangat luar biasa dalam pikirannya. Ketika dia dibawa ke Cambridge dan dia meneliti secara ilmiah ilmu matematika di sana, dan ilmu dia itu diakui sampai sekarang itu dianggap sebagai salah seorang matematikawan yang sangat luar biasa, berarti Cambridge itu mendidik si Ramanujan yang punya potensi ilmu matematika yang luar biasa itu gitu ya. Nah, dengan menyelenggarakan lembaga pendidikan sebenarnya kita sudah menyelenggarakan sebuah lembaga yang memberikan peluang untuk mengaktualisasikan potensi yang ada pada manusia. Karena banyak orang pintar potensial secara akal tetapi tidak punya lembaga pendidikan yang memadai, tidak mampu mengakses lembaga pendidikan, itu menjadi sangat disayangkan gitu ya. Makanya kehadiran negara salah satunya itu adalah menyelenggarakan pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang ilmiah, sistematis, terstruktur, ditetapkan oleh panduan yang dikuasai untuk mengarahkan seorang pada suatu tujuan yang mulia. Nah, ilmu pendidikan adalah suatu bidang ilmu pengetahuan juga gitu ya. Makanya ada ilmu pendidikan. Tidak hanya mendidik secara umum, tetapi ada suatu bidang ilmu yang disebut dengan ilmu pendidikan. Sama seperti ada ilmu biologi, ada ilmu kimia gitu. Ada juga ilmu pendidikan gitu ya. Apa itu epistemologi pendidikan agama Islam? Epistemologi pendidikan agama Islam adalah ilmu mengkaji tentang alam, yaitu tentang manusia, tentang Tuhan, tentang lingkungan sosial gitu. Tentang dasar, tentang landasan, tentang hakikat, tentang struktur, sistem, validasi, dan validasi pengetahuan. Jadi tentang dasar pengetahuan, kemudian tentang landasan, tentang hakikat, tentang struktur pengetahuan, bagaimana memvalidasi pengetahuan yang terkait semuanya itu dengan pendidikan. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang ilmiah, sistematis, terstruktur, ditetapkan, memiliki panduan yang dikuasai untuk mengarahkan seseorang pada suatu tujuan yang mulia, yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi semua struktur, semua sistem, semua penetapan, semua panduan yang dianya itu bertujuan untuk menyesuaikan manusia dengan nilai-nilai ajaran Islam itu disebut dengan ilmu pendidikan agama Islam. Tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk mengaktualisasi potensi manusia yang berkeyakinan pada keesaan Allah. Secara fitrah manusia punya desakan naluriah untuk mengabdikan diri kepada gitu ya. Nah, ilmu pendidikan agama Islam mengarahkan manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kemudian menuntun kepada kebenaran Rasul, menuntun kepada keyakinan pada kitab suci, meyakini hari kiamat, berakhlak yang mulia, yang dibuktikan dengan integritas pribadi, yaitu menjaga dirinya, menjaga kesehatannya, menjaga kebersihannya, dan tentang sosial, bersikap santun, ramah, anti ghibah gitu ya, taat ibadah. Itu adalah nilai-nilai yang ada dalam Islam. Jadi bagaimana memandu manusia untuk
beriman kepada Allah dan Rasul dan kitab suci dan hari kiamat, bagaimana cara membantu manusia supaya berakhlak yang mulia, itu adalah ilmu tentang ilmu pendidikan agama Islam yang nanti dikembangkan dalam banyak model, dalam banyak pendekatan, dalam banyak metode gitu ya. Oke. Apa itu epistemologi pendidikan agama Islam ala Melayu? Nah, jadi ini menjadi kaidah pegangan kita nanti ketika tema alam Melayu di Zawiyah Cotkala Aramiah Bayu, di Zawiyah Blang Pria Samudra Pasai, Jamiah Baitur Rahman Aceh Darussalam, atau di kawasan alam Melayu Sumatera Utara atau kawasan alam Melayu Minangkabau. Landasannya ini, dan ada silabus kan untuk epistemologi pendidikan agama Islam alam Melayu ini. Jadi ilmu epistemologi pendidikan agama Islam ini bidang materi atau kajian epistemologi pendidikan agama Islam alam Melayu ini adalah ilmu yang mempelajari tentang alamnya orang Melayu. Yaitu alam itu adalah segala sesuatu yang bukan Tuhan, itu alam gitu ya. Berarti tentang diri manusianya, tentang lingkungannya dan sebagainya. Tentang keyakinannya juga, tentang pandangan hidup, tentang struktur sosialnya, tentang perekonomiannya, dan segala hal yang membentuk kepribadian masyarakat Melayu. Itu disebut dengan alam Melayu. Nah, epistemologi pendidikan agama Islam alam Melayu berarti mengkaji tentang dasar-dasar atau pembangunan pengetahuan, kemudian pembangunan pendidikan orang Melayu. Itu disebut dengan epistemologi pendidikan agama Islam alam Melayu. Ilmu yang mempelajari tentang dasar pengetahuan, bagaimana orang Melayu punya pengetahuan gitu ya, menghayati dirinya, menghayati alamnya, menghayati Tuhannya dan sebagainya. Bagaimana itu terbentuk? Nah, itu bagian daripada penting daripada epistemologi pendidikan alam Melayu. Landasan pengetahuan orang Melayu itu apa? Di Perlak seperti apa? Di Pasai seperti apa? Di Aceh Darussalam seperti apa? Di Minangkabau seperti apa? Di Sumatera Utara, apakah itu Asahan, apakah itu Langkat, apakah itu Tapanuli, seperti apa? Struktur pengetahuan orang Melayu seperti apa? Jadi pengetahuan itu terbangun berdasarkan elemen-elemen apa? Sistem pengetahuannya seperti apa? Bagaimana orang Melayu memvalidasi pengetahuannya? Bagaimana sistem validasi yang dilakukan oleh orang Melayu? Bagaimana cara mereka membentuk format, ya, membentuk alat dalam tanda kutip untuk memvalidasi pengetahuan seperti apa? Kemudian hasilnya, yaitu validitas pengetahuannya itu seperti apa? Itu yang perlu dikaji dalam epistemologi pendidikan agama Islam alam Melayu. Ilmu yang mempelajari tentang segala rangkaian proses munculnya pengetahuan dan ilmu pengetahuan orang Melayu. Itu disebut dengan epistemologi pendidikan agama Islam alam Melayu. Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengetahuan dan ilmu pengetahuan orang Melayu diterapkan dalam pendidikan agama Islam. Jadi bagaimana orang Melayu mendapatkan pengetahuan, bagaimana proses tadi, validasi dan validitas dan segala macam. Ketika mereka mendapatkan pengetahuan itu seperti apa, dan bagaimana pengetahuan itu diterapkan dalam pendidikan agama Islam. Apakah proses pelaksanaannya, lembaganya, tokoh-tokohnya, pendekatan pendidikannya seperti apa, itu yang dikaji dalam epistemologi pendidikan agama Islam alam Melayu. Oke, terima kasih. Saya kira ini perlu bisa didalami sendiri secara lebih mendalam ya, untuk mencari literatur tambahan tentang seperti apa epistemologi pendidikan itu. Saya juga bagi ini screen ini PowerPoint ini. Kemudian juga didalami sendiri ya, apa itu epistemologi pendidikan.
Kemudian dicari juga literatur-literatur tentang orang Melayu. Saya sendiri sebenarnya ada tulis ya, apa namanya, artikel-artikel banyak ya, tentang buku juga ada gitu tentang epistemologi pendidikan agama Islam alam Melayu. Tapi artikel-artikel yang free access itu banyak di internet. Saya sudah tulis tentang pendidikan di Aceh, pendidikan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat, kemudian pendidikan di Minangkabau ada saya tulis, dan beberapa artikel lainnya tentang pendidikan dan tentang alam Melayu gitu ya. Ini bisa saya share nanti. Saya kira demikian untuk pengantar dahulu. Didalami lagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.